Perkenalkan, nama saya Wulan Widya dengan NIM 01A12018 dari kelas D Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Haloleo angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi dari mata kuliah biokimia farmasi. Yang pertama yaitu istilah dari glikolisis, glikogenolisis, glikogenesis, dan metabolisme. Di sini yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu glikolisis. Glikolisis adalah proses pemecahan glukosa atau gula di dalam darah yang melibatkan beberapa enzim, diantaranya enzim heksokinase dan enzim fosfofruktinase. Kemudian glikogenolisis. Glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa, yang dimana proses glikogenolisis ini terjadi di dalam jalur yang berbeda dengan bantuan enzim fosforilase. Kemudian fosfat anorganik akan melepaskan sisa glukosa untuk mendapatkan D-glukosa fosfat. Sehingga dapat diartikan bahwa proses glikogenolisis adalah suatu proses pemecahan glikogen yang terjadi melalui jalan yang berbeda, yang tergantung dari proses apa yang mempengaruhinya. Selanjutnya yaitu glikogenesis. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Tahap pertama dalam proses metabolisme karbohidrat yaitu pemecahan glukosa menjadi asam pirufat disebut dengan glikogenesis. Kemudian asam pirufat tersebut akan dioksidasi menjadi asetil-CoA yang kemudian akan masuk rangkaian siklus asam sitrat untuk diubah menjadi energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya yaitu metabolisme. Metabolisme adalah proses pengolahan zat gizi dari makanan yang telah diserap oleh tubuh dan diubah menjadi energi. Proses ini terdiri dari serangkaian reaksi kimia rumit yang terjadi pada sel-sel tubuh. Setiap reaksi kimia bekerja secara serentak untuk menjaga sel-sel tetap sehat dan berfungsi. Reaksi kimia yang terjadi disesuaikan dengan masing-masing organ tubuh manusia. Selanjutnya yaitu katabolisme. Katabolisme adalah suatu reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang dibantu oleh enzim disebut sebagai reaksi katabolisme. Reaksi ini sangat berbeda dengan anabolisme, yang dimana dalam anabolisme membutuhkan energi. Terdapat beberapa contoh reaksi katabolisme yang berlangsung di dalam tubuh, yaitu nasi yang dimakan dalam setiap harinya, nasi yang dimakan dalam setiap harinya. Di dalam nasi terdapat karbohidrat yang diubah menjadi energi untuk digunakan dalam reaksi katabolisme dalam bentuk ATP. Kemudian reaksi katabolisme memiliki dua fungsi, yaitu fungsi untuk menyediakan bahan baku yang digunakan dalam sintesis molekul lain dan untuk menyediakan energi kimia yang dibutuhkan dalam aktivitas sel. Kemudian anabolisme. Anabolisme ini merupakan pembentukan molekul baru untuk menjalankan fungsi tubuh. Proses ini terjadi saat tubuh memperbaiki jaringan yang rusak, menghasilkan hormon, dan sebagainya. Anabolisme akan menghabiskan energi. Energi yang digunakan tubuh dalam melakukan anabolisme berasal dari katabolisme. Selanjutnya yaitu bukti atau tunjukkan bahwa proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. Jadi, proses metabolisme energi secara anaerobik dapat menghasilkan ATP dengan laju yang lebih cepat dibandingkan dengan metabolisme energi secara aerobik. Walaupun prosesnya dapat berjalan secara cepat, namun metabolisme energi secara anaerobik ini hanya menghasilkan molekul ATP yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan metabolisme energi secara aerobik atau 2 ATP versus 36 ATP per 1 molekul glukosa. Proses metabolisme energi secara aerobik tersebut hanya akan menghasilkan produk samping berupa karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O. Selanjutnya itu hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Lemak menghasilkan energi paling tinggi jika dibandingkan dengan karbohidrat dan protein, yaitu setiap gram mengandung 9 kilokalori.
Hasil pemecahan lemak dari makanan adalah asam lemak dan gliserol. Lemak di dalam tubuh akan dioksidasi melalui metabolisme beta oksidasi sehingga membentuk trigliserida yang akan menjadi bahan cadangan bahan bakar utama tubuh. Selain dari trigliserida, hasil pemecahan asam lemak yang lain seperti badan keton digunakan sebagai sumber energi di jantung dan otak. Kaitannya dengan proses kerja otak, protein dalam bentuk asam amino seperti glisin, glutamate, dan etirosin dan triptofan sangat diperlukan untuk membentuk neurotransmitter penghantar info saraf dan mempengaruhi perilaku, emosi, kontrol diri, dan konsentrasi dalam belajar. Selanjutnya, mengapa energi dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat? Karena di sini lemak mencakup sebagian besar dari tempat penyimpanan energi, karena masanya yang lebih besar dan nilai kalori yang lebih tinggi. Oleh karena itu, bentuk utama dari energi kimiawi yang disimpan dalam tubuh adalah lemak atau trigliserida. Tingginya densitas kalori dan sifat hidrofobik dari trigliserida memungkinkan penyimpanan energi yang efisien tanpa adanya akibat osmotik yang merugikan. Selanjutnya, metabolisme lipid. Metabolisme lipid adalah sebuah proses rumit dalam tubuh yang melibatkan beberapa tahapan, mulai dari lipid yang dikonsumsi dari makanan atau produksi lipid dalam tubuh sampai ke degradasi atau transformasi menjadi sejumlah struktur dalam tubuh yang mengandung lipid. Lipid yang dimaksud adalah lemak atau substansi mirip lemak seperti minyak, asam lemak, lilin, dan kolesterol. Contoh penyakit yang terjadi pada metabolisme lipid yaitu penyakit Tay-Sachs. Penyakit Tay-Sachs adalah penyakit pada sistem saraf pusat yang merupakan kelainan neurogeneratif. Penyakit saraf ini umumnya dialami oleh bayi dan bisa berakibat fatal. Tay-Sachs juga bisa diderita remaja maupun orang dewasa, tetapi gejalanya tidak separah yang dialami bayi dan lebih jarang terjadi. Tay-Sachs disebabkan oleh rusaknya gen pada kromosom 15 atau HEX-A. Kerusakan gen ini menyebabkan tubuh tak mampu memproduksi protein heksosaminidase. Tanpa protein heksosaminidase A tersebut, bahan kimia bernama gangliosida akan menumpuk di sel saraf otak dan menghancurkan sel otak. Saat Tay-Sachs mulai menggerogoti otak, penderitanya akan kehilangan kontrol otot. Kondisi ini dapat menyebabkan kebutaan, kelumpuhan, hingga kematian. Tay-Sachs adalah penyakit yang turun-temurun, yaitu artinya kedua orang tua dapat menurunkan penyakit ini pada anaknya. Selanjutnya, gejala Tay-Sachs. Gejala dan cara mengatasinya. Gejala Tay-Sachs pada bayi, anak-anak, dan orang dewasa bentuknya berbeda-beda. Selain itu, awal mula munculnya gejala pada bayi, anak-anak, dan orang dewasa juga tidak sama. Gejala Tay-Sachs biasanya akan muncul saat bayi mencapai usia 6 bulan. Namun, kerusakan saraf sudah terjadi sejak bayi saat masih berada di dalam rahim. Perkembangan penyakit Tay-Sachs pada tubuh bayi sangatlah cepat. Biasanya, bayi yang mengidap Tay-Sachs akan meninggal dunia di usia 4-5 tahun. Gejala Tay-Sachs pada bayi yang harus diwaspadai yaitu tidak bisa mendengar, kebutaan, kekuatan otot yang melemah, respon kaget yang terus meningkat, hilangnya fungsi otot kaku, perkembangan mental dan sosial yang terlambat, lambatnya pertumbuhan bayi, kemudian dan yang terakhir yaitu munculnya bintik merah pada makula atau di area di dekat pusat retina. Selanjutnya yaitu cara mengatasi penyakit Tay-Sachs. Hingga saat ini belum ada pengobatan yang dapat menyembuhkan Tay-Sachs. Namun dokter bisa memberikan perawatan paliatif untuk membuat bayi yang menderita penyakit ini merasa nyaman dengan keadaannya. Perawatan paliatif meliputi pemberian obat peredam nyeri, obat yang dapat mencegah kejang, terapi fisik, pemasangan selang makanan, serta perawatan untuk fungsi pernapasan guna mencegah penumpukan lendir di paru-paru. Dukungan emosional keluarga juga penting bagi penderita Tay-Sachs.
Selanjutnya yaitu jelaskan kenapa usaha tersebut bisa mengatasi penyakit. Karena TSH adalah penyakit yang turun-temurun, jadi tidak ada cara untuk mencegahnya kecuali dengan melakukan screening. Biasanya dokter akan melakukan tes genetik pada ayah dan ibu untuk melihat apakah ada riwayat keluarga yang pernah mengalami TSH sebelumnya. Itulah pentingnya berkonsultasi pada dokter sebelum Anda berencana untuk memiliki keturunan. Baik, itulah tadi hasil dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Wulandari Kirya mengucapkan terima kasih. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.